Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sunarto Novardana, NIM 2024 10 10 20 Di sini saya akan menjelaskan sistem basis data praktikum modul 5, yaitu Select and Order By. Yang pertama yaitu Select. Soal yang nomor 4, tampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Di sini kita gunakan perintah Select bintang from supplier untuk menampilkan seluruh data atau seluruh kolom yang ada pada tabel supplier. Soal nomor 5 yaitu tampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama halnya dengan soal nomor 4, di sini kita juga akan menampilkan seluruh data pada tabel customer. Seperti ini, output yang dihasilkan. Lalu, yang B yaitu select sebagian kolom. Nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini kita hanya akan menampilkan beberapa kolom yang dipilih yaitu product ID, product name, unit price, dan juga unit in stock pada tabel produk. Nah, jika sebelumnya kita menampilkan seluruh kolom, maka sekarang kita hanya menampilkan sebagian saja. Soal nomor 4 yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Sama seperti nomor 3, di sini kita hanya menampilkan beberapa data dari tabel supplier, yaitu supplier ID, company name, country, dan juga bond yang berasal dari tabel supplier. Nah, bedanya jika menampilkan seluruh kolom dari tabel, kita gunakan bintang. Tapi jika kita menampilkan hanya sebagian saja, maka langsung menyebutkan nama dari kolom tersebut. Yang C yaitu alias. Nomor 3, tampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod sesuai nama kolom asli, harga, stok BRG dari tabel produk. Di sini kita akan mengubah nama kolom menjadi nama yang sudah ditentukan tadi. Yang pertama yaitu produk ID menjadi ID prod. Yang kedua yaitu product name tetap sama yaitu product name. Yang ketiga yaitu unit price S harga. Yang terakhir yaitu unit in stock menjadi stok BRG. Nah, di sini fungsi S yaitu mengubah nama kolom. Nah, soal nomor 4 yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan nama kolom sesuai nama kolom asli, nama PRSA, asal, kontak person dari tabel supplier. Sama seperti soal sebelumnya, kita akan menampilkan supplier ID, company name, S, nama PRSA, country, S, asal, bond, S, kontak person. Nah, di sini kita hanya mengubah nama dari company name, country, dan juga bond. Soal yang D yaitu penggabungan kolom. Soal nomor 4, tampilkan ID supplier, nama, serta alamat supplier dari tabel supplier. Alamat supplier terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan koma. Nah, di sini kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Nah, pertama kita akan menampilkan supplier ID, company name. Nah, di sini kita menggabungkan kolom address, city, dan juga country menjadi satu yang namanya diubah menjadi alamat. Kita gunakan komen seperti ini. Nah, setiap kolom akan dipisahkan oleh koma. Kita bisa lihat output yang dihasilkan, yaitu yang pertama ini yaitu diambil dari kolom address, dipisahkan oleh koma, lalu dari kolom city dipisahkan lagi dengan koma, yaitu country. Yang soal nomor 5, tampilkan nama lengkap
dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name yang dipisahkan spasi. Alamat lengkap terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan oleh koma. Sama seperti sebelumnya, kita akan menggabungkan beberapa kolom menjadi satu. Di sini, kita menggabungkan kolom first name dan juga last name menjadi satu dan diganti namanya menjadi nama lengkap. Di sini, antara kolom first name dan last name dipisahkan oleh tanda spasi. Lalu, kita juga menggabungkan kolom address, city, dan juga country menjadi satu dengan nama alamat lengkap, dan juga setiap kolom yaitu dipisahkan dengan tanda koma. Nah, output yang dihasilkan seperti ini. Di sini dipisahkan oleh tanda spasi, dan di alamat lengkap dipisahkan oleh tanda koma setiap data dari kolom sebelumnya. Soal selanjutnya yaitu kolom bertipe tanggal. Modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, bulan yang berupa angka, hari berupa angka, dan juga tahun yang berupa angka 4 digit. Di sini kita akan menampilkan first name digabung dengan last name menjadi nama lengkap, birthdate diubah namanya menjadi tanggal lahir, dan juga to-char di sini berfungsi untuk mengubah tipe data menjadi string. No di sini yaitu menggunakan waktu sekarang. Nah, untuk soal yang tadi yaitu bulan berupa angka, hari berupa angka, tahun juga berupa angka 4 digit. Di sini yang pertama yaitu month. Yang jika ingin menghasilkan output angka maka gunakan mm. Yang kedua yaitu day. Jika ingin menggunakan angka yaitu kita gunakan perintah dd. Yang terakhir yaitu year. Kita tadi diminta untuk tahunnya yaitu 4 digit. Jadi di sini kita tulis Y sebanyak 4 kali. Yang namanya diubah menjadi sekarang. Kita bisa lihat output yang dihasilkan seperti ini. Ini merupakan bulan, yang kedua yaitu tanggal, dan yang terakhir yaitu tahunnya. Soal nomor 5 yaitu modifikasilah kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan, angka, bulan berupa angka, hari berupa nama, tahun berupa angka 2 digit. Sama seperti sebelumnya, akan tetapi yang membedakan di sini yaitu jika sebelumnya D menggunakan angka, di sini menggunakan huruf, yaitu kita tulis D seperti ini. Lalu year sebelumnya yaitu berupa 4 angka, maka di sini kita cukup tulis YY 2 kali untuk menampilkan dua digit dari tahun terakhir. Kita bisa lihat di sini. Nah, yang pertama yaitu dari bulannya, month. Yang kedua day berupa huruf. Yang ketiga yaitu year, cukup ditulis 2 kali sehingga 2 digit dari tahun itu saja yang diambil. Soal selanjutnya yaitu selisih tanggal. Kita tampilkan ID pegawai, tanggal lahir, tanggal mulai kerja, serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah, kita akan menampilkan employee ID, birthdate, hire date. Nah, fungsi ekstrak di sini yaitu kita hanya mengambil data tahunnya. Lalu fungsi X di sini yaitu kita mengambil selisih antara hire date dan juga birthdate. Lalu kita ganti nama menjadi usia saat masuk kerja yang diambil dari tabel employees. Kita run saja. Jadi usia masuk kerja di sini diambil dari selisih birthdate dan juga hire date. Soal selanjutnya yaitu tampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Sama seperti sebelumnya, pertama kita select employee ID hire date
Tujuan di sini yaitu untuk mengubah tipe data menjadi string, now yaitu waktu saat ini, sama seperti sebelumnya, yaitu ini untuk year, month, dan juga day, as sebagai tanggal sekarang, extract year yaitu kita akan hanya mengambil tahunnya saja, from age now, age di sini yaitu untuk menghitung selisih antara hire date dan juga waktu hari ini, yang diubah menjadi masa kerja yang diambil dari tabel employee. Kita tampilkan masa kerja setiap data akan terhitung di sini. Soal selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Nomor 3, tampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan unit price dari tabel order detail. Pertama, select order ID, quantity, unit price. Langsung saja yaitu quantity dikalikan dengan unit price yang namanya diganti menjadi nilai quantity yang diambil dari tabel order details. Langsung kita run. Nilai quantity di sini yaitu hasil perkalian antara quantity dan juga unit price. Soal selanjutnya yaitu perhitungan antar kolom pada satu baris. Yang nomor 4, tampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau unit on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Sama seperti sebelumnya, di sini kita akan menampilkan product name, unit price, unit on order, dan juga nilai barang yang diperoleh dari unit price dikalikan dengan unit on order yang diambil dari tabel produk. Nah, di sini nilai barang yang kita peroleh berasal dari unit price yang dikalikan dengan unit on order. Soal selanjutnya yaitu order by. Nomor 5, tampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder. Tampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Di sini kita akan menampilkan product name dan juga unit on order yang berasal dari tabel produk. Di sini kita diminta untuk mengurutkan dari unit on order yang terkecil. Nah, di sini perintah ascending digunakan untuk mengurutkan data dari yang terkecil. Kita bisa lihat semakin ke bawah maka data akan semakin besar. Soal selanjutnya yaitu tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang paling besar. Di sini kita akan menampilkan last name, first name, extract year from X now. Di sini sama seperti yang tadi saya jelaskan, extract year kita hanya mengambil tahunnya, from X di sini yaitu untuk menghitung selisih antara hire date dan juga now atau waktu sekarang yang namanya diubah menjadi masa kerja berasal dari tabel employee. Nah, jika sebelumnya kita menggunakan perintah ascending untuk mengurutkan data dari yang terkecil, selanjutnya kita akan mengurutkan data yang terbesar yaitu menggunakan perintah descending. Kita langsung lihat saja output yang dihasilkan. Nah, data ini terurut dari last name, descending yaitu data yang terbesar. Nah, semakin ke bawah maka data akan semakin kecil. Nah, di sini kan tipe datanya dari data huruf, maka berdasarkan abjad A sampai Z seperti itu. Jika dari yang lebih besar maka dari Z terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu sorting dua kolom. Tampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon 25%. Tampilkan berdasarkan nama produk dan harga real paling mahal. Nah, di sini kita akan menampilkan product name, unit price, dan juga harga setelah diskon, di mana untuk menghitung harga setelah diskon yaitu unit price dikurangi dalam kurung unit price dikali 0,25.
yang diambil dari tabel produk, yang order by diurutkan berdasarkan product name yang terbesar dan juga harga setelah diskon yang terbesar. Nah, kita bisa lihat di sini harga setelah diskonnya, dan juga untuk pengurutannya yaitu product name dari abjad Z menuju ke A. Lalu di sini juga diurutkan harga setelah diskon yaitu descending. Di sini tidak urut dikarenakan perintah pertama yang dijalankan product name saja yang diurutkan. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.